Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirien Puspita Dewi, NIM 12380300099 dari kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utus sarjana atau profesional. Berikut ini poin-poin yang akan saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Di setiap tingkat sekolah, pendidikan kewarganegaraan selalu menjadi mata pelajaran wajib yang artinya harus dipelajari oleh setiap siswa di tiap sekolah. Begitupun di jenjang perguruan tinggi ini, pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah wajib umum yang harus dipelajari mahasiswa di semester awal memasuki kuliah. Nah, jika sampai seluruh tingkatan sekolah wajib mempelajari pendidikan kewarganegaraan, sebenarnya apa sih urgensi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri dan bagaimana konsepnya dalam pencerdasan kehidupan bangsa? Mari kita bahas poin yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Istilah kewarganegaraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan Pasal 37 Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan adalah belajar tentang keindonesiaan, berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus memahami hal tersebut. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Hal ini jugalah yang menjadi alasan kuat mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk dipelajari. Karena untuk menjadi warga negara yang baik, kita perlu untuk memahami seperti apa negara kita sendiri, dan kita bisa mendapatkan hal itu melalui pembelajaran yang ada di dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Secara umum, organisasi-organisasi yang muncul pada waktu itu bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Karena rasa itulah akhirnya Indonesia dapat melepaskan diri dari penjajah dan menyatakan kemerdekaan. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, karena penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Periode pasca kemerdekaan dari tahun 1945 hingga saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Profesor Nina Lubis, seorang sejarawan, menyatakan bahwa proses perjuangan untuk menjaga kemerdekaan Indonesia belumlah selesai, karena musuh tidak hanya dari luar tetapi dari dalam negeri sendiri. Musuh tersebut berupa korupsi, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati hak atas orang lain, suap menyuap, dan lain-lain. Dalam perjuangan ini diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para
pejuang, serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri, bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan, kemudian civics, dan pendidikan kewargaan negara. Pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam civics lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Nah, yang selanjutnya ada dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan serta kondisi masyarakat. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa dan juga perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya tergantung kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan, sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.